yang Gimana? 5% dan 25%, ada 2 pendapat, ada yang 2,5%, ada yang 5%. Iya, Ini pendapat yang Tapi kalau siapa? MUI yang itu, MUI yang 2,5. 2,5. 2,5. Ya, yang MUI ada yang satu yang 5%. Yang ini Ini dikiaskan keywordnya dengan mana, Pak? Kiaskan, iya. Jumhur. ini dikiaskan dengan Pak. Kalau yang soal kemarin saya lihat itu dikiaskan dengan pendapatan, dikiaskan dengan zakat pertanian kalau tidak salah. Berarti kan keywordnya itu sudah ditebali mengacu pendapat jumhur ulama ya, berarti jumhur ulama. Kalau yang sudah pendapat lain, misalkan siapa gitu kan udah ada yang 5%. Ini kalau jumhur ulama berarti 25% ya, 2,5%. Ya. Iya betul. Nah, yuk next. Next ya. Nomor 2. Mana? Gagasan adanya zakat produktif secara berdasarkan pada fakta bahwa para mustahik tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik. Sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang masih berada pada usia produktif, sehat secara fisik, bahkan memiliki keterampilan dan keahlian. Masalah utama para mustahik tersebut adalah tidak adanya usaha. Dalam kondisi seperti ini, penyaluran zakat untuk hal-hal yang bersifat produktif diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa kondisi mustahik, yaitu siapanya? Kalau jawaban, kalau diedit tidak ada, Pak. Pak, kalau diedit tidak usah ditebelin gimana? Di CTRL A langsung CTRL B, CTRL B lagi. Jadi kita tidak ada fokus, ini jawabannya kelihatan. Indah Pak, itu biar kelihatan tidak apa-apa jawaban yang betul kan itu. Tapi kan nanti kalau ada jawaban yang berbeda dengan kisi-kisi mungkin bisa dibahas. Itu kemarin di pembahasan itu. Pembahasan A? Iya. Saya juga jawabnya Keywordnya mana ya? Keywordnya. Jawabannya itu. Keywordnya. Yang E-nya, Faris yang E-nya buat perbandingan tebelin aja. Keywordnya mana? Keywordnya. Kata kuncinya apa, Pak? Ya, jawaban E. Kalau E kata ke sini, Pak Rahmatullah ya, ada komentar ke jawab E itu di chat. kan kalau saya kenapa pilih E? Karena kan kalau yang produktif itu mengembangkan ininya ya kemampuannya ketika mempunyai zakat gitu kan diberikan dengan si mustahik itu memiliki kemampuan dalam mengembangkan usahanya. Kalau saya kemarin gitu lihatnya yang zakat produktif. Terus kan harus memiliki jiwa yang sehat. Harus sehat juga. Kalau juga sehat. Mungkin izin Bu ya. Ya. Mungkin. Coba Burila. Kalau dari saya. Halo. Ya, halo monggo. Halo. Apa itu? Ya Pak Riyad Mojo ya? Iya. Tampilkan saya itu yang E itu sudah memiliki rancangan, Bu ya. Yang lain kan masih berkomitmen, semangat. Kok yang E itu sudah memiliki rancangan, jadi produktifnya itu seperti itu mungkin. Artinya lebih siap ya Pak. Iya. Berarti E ya? Kalau lemah secara ekonomi tapi tidak niat gitu kan gimana, mungkin seperti itu. Di situ semangat Pak, lemah ekonomi tapi semangat untuk memperbaiki cara kehidupannya, itu jawaban kemarin. Iya, jawaban kemarin yang itu lemah ekonomi punya semangat. Terus yang betul yang mana Bu? Tapi punya semangat untuk memperbaiki. Itu kemarin alasannya kenapa? Ya, Bu. Kemarin iya, pas pembahasan lemah secara ekonomi, namun memiliki semangat gitu untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Kalau kata alumni sih, iya, jadi kayaknya lebih berhak gitu. Lihat kisi-kisi aja, kisi-kisi. Kisi-kisinya dibuka Bu, coba kisi-kisinya. Yang kisi-kisinya tentang zakat produktif enggak mengenai ini di nggak ada secara spesifik ya ngejelasin ini. Menjelaskan
zakat Konsep. produktif. Tapi bahkan. kalau dilihat di bahasanya itu yang mendapatkan itu kan yang ekonominya lemah. Kalau orang yang tidak ekonomi lemah kan tidak mendapatkan zakat, Pak. Nah, narasinya itu coba dipahami, itu yang bagian sebagian di antara mereka adalah orang yang masih berada usia produktif, sehat secara fisik, bahkan memiliki keterampilan dan keahlian. Diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik, Tok, kisi-kisinya. Nah ini mustahiknya yang mana ini? Ini Pak, kata kuntinya mungkin ini Pak. Tidak ada modal usaha satu itu. Nah, sehingga kalau tidak ada modal usaha, maka yaitu untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Kalau misalkan memiliki rancangan usaha pengembangan, ini ada modal. Dia itu kalau punya rancangan usaha pengembangan, ada modal. Nah, kalau misalkan, ini kan kata kuntinya soalnya tidak adanya modal usaha, dia tidak punya modal, Pak. Sehingga untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Jadi kalau saya disambungkan ke situ yang C itu. Arisman untuk C. Iya. Dia itu tidak ada modal usaha. Oke. Dia hanya memiliki semangat aja. Ini Pak. coba Semangat. nih. Saya Google nih. Pertama, sudah mempunyai suatu usaha produktif yang layak. Syarat menerima zakat produktif, pertama harus sudah mempunyai usaha yang layak. Berarti mungkin itu jawabannya. Kalau yang menurut saya itu mewakili dari A, B, C, D itu kalau menurut saya. Oh. Ya, produktif, orangnya produktif, memiliki keterampilan iya, dan juga memiliki rancangan usaha pengembangan. Jadi jawaban E ini kalau menurut saya itu sudah mewakili dari A, B, C, dan D, lebih ke yang E. Kalau menurut saya. Jadi jawabannya yang E. Ya. Iya, Mumet. Ini aja lihat di kisi-kisi, ini di kisi-kisi kan zakat produktif itu mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian dilakukan secara seksama. Nah, prospek zakat produktif itu kan ada 4 ya, ada konsumtif tradisional, ada konsumtif kreatif, ada produktif tradisional, kemudian ada produktif kreatif. Nah, kalau yang konsumtif tradisional itu kan membutuhkan mustahik itu memanfaatkannya itu dengan uang zakat fitrah, zakat mal itu dijadikan sebagai korban bencana alam. Terus kalau yang konsumtif kreatif itu barangnya itu disalurkan untuk membeli alat-alat kayak alat sekolah, beasiswa. Nah, kalau produktif tradisional seperti kambing, sapi gitu kan. Kemudian kalau produktif kreatif itu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk menambah modal pedagang, pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial. Kalau di yang E. Saya setuju yang E, betul, Pak. Nah, yang E disimak kan dibaca lagi dari atas. Iya, kalau yang itu bersifat produktif, jadi ya kalau menurut saya juga Oke, Oke. berarti ya, kalau ketemu soal ini lagi nih, awas nih pada jawab C. Yang kemarin pas ada. Saya makanya jawabnya yang E, tapi nggak tahu itu. Makanya nih. Pak Burila? Yang C-nya jangan ditebelin tuh. Oke. Burila gimana? Burila di mana Burila? Pendapatnya kok diem, Burila mata hilang ya. Bu Rizky Nurlela juga bagus nilainya. Bu Rizky mana? Rizky? Oh, 5 menit rampung. Iya, cengar aja nih Bu Rizky nih. Ayo Bu Rizky, jawabannya apa? Kayak berubah. Biasa ngadepin soal SD nih Bu Rizky, ayo cepetan.
Ayo lanjut. Ya nih kita yakin nih. Lanjut ya. Awas nih. Yakin. Kalau misalkan Berarti ada oke lanjut ya. Ya, next. Lanjut Paris. Waktu-waktu. Nomor 3, waktu terus berjalan. Oke. Pengertian pernikahan menurut ulama Syafi'i, langsung pertanyaannya aja. Iya. Berikutnya bukan termasuk jenis perkawinan pada masa jahiliyah. Seorang pria dan betul ya jawabannya Nah, Iya. jahiliyah kan kawin kontrak, kawin Tapi tidak ada Itulah. kawin kontrak, Itulah. itu pembahasan kawin kontrak ya. Asik. Kisi-kisi. Pak Ruby minat nih kontrak. itu kan zaman perang Pak Ruby. Itu Enggak. Rasulullah itu mengizinkan ketika sahabat waktu itu perang dan itu kan karena ada sebabnya, sebab musababnya. Sekarang kan tidak ada perang, masuk kawin kontrak di puncak Bandung kan tidak boleh. Bahasanya nikah mut'ah. Iya, nikah nikah. mut'ah. Mutah ya, mutah. Mut'ah. Mut'ah. Ya, Iya. lanjut. Pakai tok ya. Oke lanjut ya. Di kisi-kisi yang lain apa Bu? Coba dibaca yang Enggak, perkawinan, semuanya Bu. itu kayaknya. Lanjut aja. Kisi-kisi nikah mut'ah enggak ada kayaknya. Ada. Di kisi-kisi apa? Yang nikah di kisi-kisi apa Bu? Ya cuman nikah ya monogami itu. Monogami. Oh, iya. Nggak ada Pak ini sama semua. Monogami Oke, poligami. lanjut berarti ya. Lanjut berarti Iya. ya. Gampang ya ini ya. Ya, Oke. ganti. Nomor 4, langsung pertanyaannya aja. Mahmud Saltut mengatakan bahwa laki-laki dibolehkan beristri lebih dari satu dalam kondisi darurat. Di antaranya adalah Saltut. tadi malam kita Oh. bahas ada Ini. 3 Pak Ruby ya. Karena Yang darurat itu ya. karena wanitanya Darurat. banyak, karena tidak punya anak. Yang kedua karena Kalau saltut cuma darurat, kalau yang apa Yusuf Fardawi itu yang 3 itu pembahasan 3 itu. Iya, yang Oh, penyakit ya. penyakit Yang semangat seks, jumlah wanita yang terlalu banyak. iya. Hypersek laki-laki yang wanita tidak sanggup. Lanjut. Ini. Ojo di banter kita Pak Aris. Oh, jangan diperjelas ya. Itu saya baca aja sih Pak kemarin. yang ada fenomena ranja itu ya. Soalnya ya, bener ya. Iya. Kebaya hijau. Bener ya. Ini Muhammad Saltut. Oke lanjut ya, nomor 5 ya. Itu yang nikah gampang kayaknya. Asik. Nomor 5. Gampang ya, ora gampang. Nempanin tuh susah. Oke. Lanjut. Lanjut. Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah adalah Oh, jelas itu kayak ini sudah. sudah jelas ya. Iya. Di kisi coba dibaca Bu, biar dengar nanti kan biar nanti besok kan mungkin soalnya berbeda tapi Udah mau kisi-kisi bobo? Bobo yuk. Udah mau bobo tuh anak. Bu Zah- Bentar. Ada. Ada nih, disajikan data informasi tentang industri perbankan di Indonesia, bank konvensional dan bank Islam. terus? Prinsip-prinsip adanya, prinsip-prinsip. Banyak banget Pak kalau dibaca. Oh gitu, oke. Ayo turun next. Next ya. Ya. Oke. Ulama memandang hukum bunga bank di latar belakangnya beberapa argumen berikut ini. Kecuali. Oh kecuali. Itu Betul benar ya? nggak sih, Gue? Betul lah. Bunga bank termasuk ya. Ya. Pas. Kan uang kertas enggak menjadi pengaruh menjadi bunga. Masuk bunganya karena uang kertas. Ya, Aku nggak paham ya maksudnya ke piye, Pak. Ini bentar-bentar soalnya kok rancu bingung. Monggo Pak Ruby. Kecuali. Biasanya nggak yang lupa lagi. Cari Berarti keywordnya yang subhat ya. diapalin. Bunga bank ya. Tidak Iya. berlipat. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad. Bentar, soalnya dulu itu kan pertama berdasarkan pendapat terakhir. Di situ pendapat terakhir berarti keempat ya, kelompok yang menghukumi syubhat. Terus jawabannya? Nah, terus syubhat itu pandangannya bagaimana? Kecuali berarti yang tidak sesuai dengan pandangan syubhat yang mana? Iya. Kan subhat itu kan bunga bank bukan riba, bunga bank produktif, bunga bank
kebutuhan penting Mm-mm. ekonomi masa modern. Intinya kan bunga bank itu boleh kalau yang itu. Asalnya kan subhat. Berarti intinya jawabannya selain yang alasannya ya. Nah, selain yang alasannya kan kalau uang kertas kayaknya nggak masuk ini. Maksudnya tidak masuk akal menurut saya sih. Gimana yang lain? Iya, saya juga yang Ya udah karena uang kertas. Udah, Kalau uang logam gimana? Iya, karena yang mungkin nggak ada di buku apapun. di situ uang kertas itu kan hanya sebagai fisik bentuknya saja kan, sedangkan uang itu kan bentuknya nggak hanya fisik tok. Iya. Nah, ini gampang Ada aja. koin. Banyak itu Ada uang koin. nggak tahu Oh. option yang kecuali itu Ada bagaimana, wesel. maka digunakan uang kertas dan lucu. Iya, oke. Ini supaya mudah menjawab sebenarnya. Iya. Ini tidak hot. Sudah. Gimana, Ya, Bu? Lanjut, bagi kelompok muharimun ini yang mengharamkan ya. Yang Terhadap bunga mengharapkan bank berpendapat bahwa hukum memberikan fee pada transaksi perbankan adalah ya sama dengan bunga. oh iya, berarti fee itu sama dengan bunga. Bunga menurut mereka haram, berarti otomatis fee Fee juga haram haram. gitu ya. Mm-mm. Karena fee itu kan pengambilan biaya yang sebetulnya untuk administrasi itu kan. Iya. Nah, Yuk, Sesuai Lanjut kok ya. sama kisi-kisi sesuai itu. Oke, lanjut ya. Mm-mm. Nomor 8. Seorang pemimpin dan rakyatnya memiliki kewajiban langsung aja. Berikut ini yang termasuk hak setiap warga. Hak itu ada beberapa ya. Hak itu menerima ya. Jadi Ya. bukan kewajiban, bukan menaati, bukan membantu pemimpin, bukan berkorban, bukan menjaga persatuan. Berarti A jawabannya. ini C Hak itu juga. Dapatkan. Ya, Hak itu Next, hak sejahtera, hak hidup bahagia kan begitu. Oke, Udah. lanjut ya. terus. Pada masa ini sejarah paling iso. Pada masa kepemimpinannya terdapat kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Di antaranya adalah betul. Soal ekonomi Baitul Mal. ekonomi itu Zamannya Abu betul. Bakar. Mm-mm. Nah, Karena di situ ada ekonominya sih. Oh berarti iya, berarti kata kuncinya ekonomi ya. ya Nabi palsu enggak ya? Ya itu semuanya kayaknya masa-masa nih Abu Bakar ya. Oh gitu ya. Iya. Tapi di situ ada ekonomi sosial, ekonomi Baitul Mal nggak BMT kuwi lho. Oh. BMT. Oh iya. Tapi menepis nabi palsu ada juga, memerangi orang yang tidak mampu. Tapi Kayaknya ada juga. iya, tapi kan di situ kemajuan dalam bidang ekonomi yang ditanyakan. Sosial ya, benar-benar. Oh siap. Nah, Itu pada masa Umar, Pak, pada masa Umar. Bukan Abu Bakar. Itu dinamika keadaan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mengalami perubahan. Jadi yang Abu Bakar pengecohnya kalau nggak saya itu. Oh gitu. Oke. Ya, kalau di pelajaran SD itu, di pelajaran saya SD, Baitul Mal itu pada masa pemerintahan Umar. Oh bukan Abu Bakar ya? Abu Makanya Bakar itu ada Pak. ada di Abu Bakar bawahnya ada. dinamika keadaan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah itu. Tapi di Abu Bakar juga ada Pak. Abu Bakar ada. Ada termasuk zakat itu loh, penarikan zakat Ada, juga Pak. sih. Iya. Ada. Tapi itu soalnya ya ada Umar ya, ada Umar bin Khattab ya di bawahnya. Enggak. Oh. Nanti soal Tapi memang berikutnya. C, jawabannya memang C. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. 10 ya. Berikut ini yang tidak termasuk penaklukan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Yang tidak terjadi. Wah, lagi itu malah susah. Ampun, sejarah ampun temenan ah. Karena saya tidak suka mengingat, saudara. Termasuk Saya juga yang masa itu. lalu saya tidak suka. Pelajaran SD banyak mengingat, enggak melupakan. Masa depan ya. lebih cerah. Kalau ingin susah menghafal nama tokoh itu paling susah. Penemu Masul ya. susah. Yang termasuk pengembangan wilayah yang mana saja yang termasuk? Ini kan yang tidak termasuk. Kalau yang Itu termasuk, siapa Umar ya? ya ada enggak dibaca Pak Ruby? Oke, Umar bin Khattab Mm-mm. dalam pengembangan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab
itu dalam pertempuran di Ajnadin tahun 16 Hijriah sampai 636 Masehi. Tentara Romawi dapat dikalahkan selanjutnya beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina seperti Jaffa, Gizar, Ramla, Uka, Askalon, kayak gitu. Ya, banyak. Di buku Ririn itu ada. Iya, ini. Ya, ada semuanya. Oke. Buku ini udah. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Berarti ini jawabannya ekspansi wilayah Islam di Mosul. Iya, benar. Mosul itu mana? Mosul enggak ada. Mosul itu Yang mana? lainnya ada. Mosul itu mana? Enggak tahu saya. Korea Selatan. Oh. Kuwi Seoul, Pak. Baru tahu Mosul Korea Selatan. Mosul ke wetan kali kae lho. Oke, lanjut. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu. Terus Utsman bin Affan melakukan pembukuan mushaf Al-Quran dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari sudah pasti nih? Ya, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair bin Sa'id benar itu. Yang itu. Benar, yang ya? lain Ya. bin Mas'ud ini bukan. Ini 4 orang benar semua itu. Yang A. Yang lain Ibu bin Mas'ud tidak ada. Ya, bin Zubair adanya. Wakos tidak masuk. Terus Mas'ud ini yang D, Mas'ud tidak ada. Terus yang ini Zubair bin Awam tidak ada. Ya ada nih 4 itu benar. Itu benar ya, Pak? Benar. Sudah sesuai, benar. Oh, ini sesuai kisi-kisi ya? Ya, harus dihafal namanya, harus dihafal namanya. Ya, harus dihafalin namanya. Takutnya yang A pindah ke D atau ke C udah kacau. Pak Risman tolong Pak Risman dikasih lagu apa gitu atau kata-kata apa ini biar pas. Jasa. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Geli banget Abdurrahman bin Aris. Pak Ketua diem baik tuh Pak Ketua. Yuk lanjut next. Ya, Nanti next. Mama masih Zoom. Oke, nomor 12. Itu aja Zasa. Bininya, Pak. Bini sinetron. Bini. Susah Pak kalau gitu. Kalau itu susah malahan. Ketika ketemu Abdullah itu kan Abdullah bin Zubair. Lah kalau ketemu Abdullah bin Mas'ud kan malah lu susah. Oh iya, susah ya. Susah Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud itu tidak ada. Oh iya. Adanya Abdullah bin Zubair. Ingat Maimun Zubair saja. Udah ya, lanjut Pak Ridho ngopi. Yes. Pak Ridho ngopi. Oke. Perbedaan lainnya yang ada pada masa Daulah Umayyah berkaitan dengan politik ketentaraan adalah emang tentara harus orang Arab? Iya, itu kayaknya benar, Pak. Saya baca tadi. Wis, mantap Mami. Mami baca. Saya tadi rapat dah. Baca ya kalau di sekolah. Kayaknya benar itu. Tadi tak centangi itu benar. Baca ya. Kalau itu kok ya kayak kemarin saya itu baca juga hampir ada yang sama. Semua tentara terbagi 2 kubu, emang Arab sama Wawali. Cuman ini yang jadi yang PDF apa? itu loh. Pembahasan yang PDF ada ini. Ya ada. Cuman semua tentara harus orang Arab. Yang jadi permasalahan ini kan saya baca juga ada semua tentara terbagi 2 kubu itu juga ada Arab dan Mawali itu. Terus jawabannya mana ini? Jawabannya tetap C kayaknya, tapi belum tahu keywordnya itu Pak. Oh, keywordnya kita cari ya. Keywordnya memang harus hafalan. Hafalan ya. Saya males hafalan. Halo Burila, di mana kau? Saya laptopnya suaranya nggak mau keluar, Pak. Lah itu suaranya keluar. Kayak nganggo HP. Soalnya aja ada apa-apa. Wes HP, suaranya gue HP. Ya Nek,
Next ya. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini diadakan di masjid. Lah ini kemarin nih saya bingung kan. Keluar. Nah, ini bener another film Mandalin. Aku salah wingi, aku salah. Aku salah. Kemarin dibahas sama istri saya mengenai pengadilan tertinggi. Ya Allah, ini patrioti yo ngobrol-ngobrol lah. Mungkin tadi nang Mazalim mungkin ya. Ya memang di pembahasan di internet cari emang another film Mandalin. Pengadilan tertinggi itu benar. Di buku yang Ririn itu emang benar ada yang bagian nomor 14, kisi-kisi nomor 32. Balik Pak Rubi. Sudah dilihat kisi-kisi nomor 32 halaman 14 itu yang C, kekuasaan kehakiman dibagi ke dalam 3 badan. Yang C itu nadar fil madhalim, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Ini kan kata-katanya pengadilan tertinggi yang dilaksanakan diadakan di masjid. Berarti itu diadakan dalam masjid hanya nadar fil madhalim. Semoga. Lanjut ya. Ya. Next, Pak Rinta. Ya. Lanjut. Oke, tertinggi berarti an-nadar fil madzalim. Ya. Nazar ya. Bahasane banget. Benar. Di Google jawabannya benar itu tadi. Oh, siap. Salah satu tokoh yang terkenal dengan metode tafsir bil ma'sur. Kalah Pak, saya kalah. Monggo silakan yang tahu sejarah kenangan dahulu. Kurang ngerti ki. Paham, Pak. Sebenarnya Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Ya ingetin aja lah. Modelnya apalah Pak? Sejarah. Keywordnya apa? Keywordnya Ya itu metode tafsir bil ma'sur itu ya punyanya itu. Bil Ma'sur zaman Abbasiyah. Wes ilmu pasti Pak. Ya. Ilmu pasti Pak Tafsir segawe Bil kuwi, Ma'sur Pak. zamannya dinasti Abbasiyah ya. Abbasiyah. Diingat-ingat tafsir Bil Ma'sur zamannya Abbasiyah. Jangan zamannya Umayyah. Lanjut. Zamannya Next. Pak Riswanto. Next. Ya, next 15. Ini Abbasiyah mengalami kemunduran. Nah, ini kemunduran, Pak. Wah, Yaitu. mundur. Jawabannya B di sini, betul? Betul, Burila. Betul karena saking luasnya wilayah kekuasaan. Oh, karena luasnya wilayah kekuasaan, jadi jawabannya B ya? Ya, Hah? terlalu luas, Pak. Tidak bisa mengendalikan ya. Seperti Indonesia ada yang ucul timur-timur gitu ya. Karena luasnya. Pakai bahasa lalu Pak, pakai bahasa Indonesia. Di sini orang-orangnya ucul. Nasionalisme Pak. Oke, lanjut next. Teori masuknya Islam. Wah, ini gampang ya. Gampang ya aku. Apa Bu Jaro? Ya benar itu kata Ibu cantik, pokoknya kalau ada India jangan ada Gujarat, itu aja. Ada Arab jangan ada Mekah. Kalau Arab pada jangan Mekah, ya betul. Sip. Keywordnya gitu ya. Gujarat itu India. Arab Gujarat Mekah. India. Gujarat India, Arab sama Mekah. Oke, Betul, siap. Bu Jaro nilainya 100. Kalau yang sama yang glowing nganu ingat. Hehehe. Ingat glowing itu. Lanjut. Hal ini menjadi salah satu sasaran dakwah Islam dengan mengembangkan misi. Ya, itu Kesamaan derajat. Ya, Islam Iya, itu benar. kesamaan derajat manusia. Ya karena kasta sih, kasta kan ini beda-beda ini. Sistem kastanya ditebelin, Mbak. Kastanya ditebelin. Ya. Di soal Kuncinya ya. itu kata Ya. kuncinya strata sosial. Berarti kuncinya Hindu kan ada kasta. Oke, lanjut. Kasta. Nah, strata sosial. Sunan. Nah, yang menggunakan Gamelan gamelan, ya. Ya. ukir dan suluk. Nah, Ini antara antara Kalau itu antara yang bonang. kata kuncinya wayang. Ya. Kayaknya sudah Aku pasti ya. Kali Aku juga, ya. kemarin salah. Bonang ya mesti ya. Jadi Ya kalau- bonang. Karena Berarti- gamelan sih. Berarti belum pernah ke makam Sunan Kalijaga ini. Ya Saya wes sudah
lah berkali-kali. Lah tapi kan belum tahu itu seni ukir. Bayangannya gamelan sih, kayak anak Oh, bonang. gamelan. Orang itu gurunya Sunan Kalijaga, Bu. Ya sama aja dengan menggunakan lagu-lagu. Lanjut ah. Ya, yuk. Lanjut. Berdasarkan alasan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam Ya. berkembang di Afrika ini. Perkembangan Islam di Afrika ya, masuk ya, kisi-kisi ya, ada ya. Ada Ya, betul ada. itu. Tidak melalui, ya betul ini jawabannya tidak melalui penaklukan. Karena kan dulu ketika masuk di sana itu diperintah oleh khalifah ya, waktu itu untuk menyebarkan Islam di sana. Bukan dengan peperangan toh? Ya. Tidak. Nggak tahu saya. Ono sejarah Pak Rubiono. Mereka masuk speak. Terus? Lanjut ya. Fakta yang kurang tepat berkenaan dengan kedatangan Islam di Amerika. Amerika, masih ingat? Coba dibaca Pak Rito. Ya, kuncinya coba yang penting. Gimana? Kita baca di kuncinya toh, kata-kata kuncinya. Itu kan ada keterangan Estavinto of Amazon. Oke, Ostavino itu orang pertama yang masuk Islam di Amerika ya, kalau tidak salah ya. Ada Moria. Untuk yang lain tidak ada. Yang lain budak Afrika. Ada enggak bukunya sebentar? Ada buku. Ada itu nomor 1, 2, 3, 4 ada di modul, cuman yang kelima itu kurang tepat ya. Kurang tepatnya kenapa? Florida, di Florida bu. Loh, Florida bukannya Amerika ya? Itu di California apa ya? Amerika Utara ya. Florida kan negara Amerika. Bentar, pertanyaan ini Afrika apa Amerika kok soalnya? Amerika. Kedatangan Amerika, kalau kedatangan Yang Amerika. kurang tepat. Islam di Amerika, Pak. Islam di Amerika, dibuka Islam di Amerika. Lah, Stefanico itu orang pertama kali Yang masuk Iya. Islam. Amerika. Di Azamor. Bukan. Oke. Karena Florida. Islam di Amerika saya bacakan ya. Sejarah Islam di Amerika bermula sejak sekitar abad 16 di mana Estefanico dari Amazon adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Islamic Center di California Selatan adalah salah satu entitas muslim terbesar di AS. Jumlah masjid di California. Terus jawabannya apa? Yang satu coba scroll Pak ke atas Pak, yang satu Pak. 1. Tahun 99 betul ini ada nih. Seorang navigator muslim dinasti Umayyah di Spanyol bernama Ibnu Faruk. Ibnu Faruk, betul. Iya, betul. Itu ada. Ada ya? Berasal dari Kades, kepala desa. Lanjut, nomor yang 2 ada enggak? Ada. Ada. Oke, yang ketiga? Amerika dinasti Sumeri. Ada. Saya udah screenshot ada. Ada ya? Jawabannya berarti benar. Nomor 5 itu jawabannya. Benar. Estefanico itu orang pertama yang masuk Islam, betul? Belum ya? Belum? Nama banyak mah. Stefanico. Next, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, ini kata kuncinya Estefanico, orang pertama Islam di Amerika. Berikut yang tidak termasuk dalam 4 periode masuknya Islam di benua Eropa. Benar. Karena California bukan Eropa. Yang mana, Bu? Yang D Benar. betul Pak, yang D betul. Betul ya? Kan California, bukan Eropa itu. Di Amerika. California itu kali di sebelah Bengawan Solo. Iya, Somal. Pak Rahmat tua ya udah kelihatan Pak Rahmat tua. benar. Oke, lanjut ya, 22. Lanjut. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat jelas gampang ini Makassar ya. Jelas.
Pokoknya kalau Australia Makassar. Kalau Amerika apa tadi? Estefanico. Estefanico. Kalau Eropa Tariq bin Ziyad. Panglima Tariq bin Ziyad di Eropa. Oke, lanjut berikutnya. Jam lagi nih habis. Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat disebutkan bahwa seorang yang berakhlak baik akan terlihat dari jelas ya. Perilakunya betul. Nah, ini mulai kuah-kuah gini. Masuk kuah. Kalau kuah cuman satu kuah Al-Ghadab kalau dikisi-kisi hanya satu. Oh, cuma kuah satu Al-Ghadab. itu. Oh gitu ya? Cuma satu Ya, ya. Itu yang berarti hanya satu ya. Oke. Satu. Jadi ketika ada jawaban ke kuah apa, kuah Wis al-ilmi pokoknya atau ana kuah al-asal, soto, tetap kuah apa jawab wis sing penting kuah Al-Ghadab. kuwi ya, Pak. Cuma Ini bisa di sini satu dok. Iya. Berarti yang lain pengen saya Al-ilmi itu ada sih. Al-ilmi Adil, sahwa. Al-ilmu kan akal. Lanjut, Des. Pernyataan yang paling tepat untuk menyebutkan sikap Pak Adi. Ini tentang kelas ya. Iman yang kuat ini kata kuncinya adalah surat Al-Dzariyat ini. Ya. Kemarin gitu ya Pak dosen ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ini kan berserah diri, iman ya. Itu Bu Rizky Nur Laila. Ya Pak. Orang sekarang guyu. Ya terus. Penerangan. Oh. Budi terus berdoa di. Bu, ngesek malam mingguan ya Bu. Malam mingguan. Iya malam mingguan, masa malam Jumatan. Cuma terus. Ayo, Oke. Next. Budi terus berdoa diiringi dengan usahanya yang maksimal sehingga pada akhirnya dia mampu mencapai cita-citanya untuk mensejahterakan orang tua dan keluarga. Sebentar. Silip. Jawabannya di Bapak Ibu. Tuh, iya. Kemarin saya malah menjanarkan usahanya pada Allah ya. Itu berserah diri. Ini kan ini kan pantang menyerah. Ini tawakal sebenarnya Pak, ke kisi-kisi tawakal. Kisi-kisi apa Pak? Pak itu. Tawakal. Kata-katanya itu loh kok cita-citanya untuk mensejahterakan Allah. Hampir apa? Budi bekerja keras untuk memberikan orang tua. Kisi-kisi ini apa tuh? Coba dibuka kisi-kisinya apa? Kisi-kisi. 5 narasi kali ya. Hah? Narasi saja. Itu kata kuncinya setiap malam. Aku kemarin jawabnya C. Allah. Saya juga di Patriot dulu Pak Rahmatullah komen toh kok patriotisme. Ngantuk dia ngantuk. Saya jawabannya Dek. Karena kan dia ingin mewujudkan impiannya kan. Di sini dia kerja keras untuk membanggakan orang tuanya untuk mencapai cita-cita. Jadi saya di sini mencapai cita-citanya gitu. Jadi Ya udah deh pokoknya ya. Saya juga Dek kemarin. Impian itu sama dengan cita-cita gitu. Gitu. Iya. Kalau itu kan Pak Rahmatullah ada kata semangat. Ada 2 kata kunci. Berdoa diiringi dengan usahanya. Iya, kalau saya juga itu C, berdoa. Itu berarti menyandarkan usahanya tersebut kepada Allah. Doa dan usaha, kalau sudah berdoa dan usaha, maka urusannya Allah itu disandarkan. Iya. Besok lembur. Ayo yang mana? Terus jawabannya apa? Saya kemarin C, tapi ini D gitu. Saya juga. Hampir kebanyakan C ya. Aku kemarin C. Kisi-kisi apa? Narasi kisi-kisi ini apa dulu? Narasi tok begitu. Narasi tentang apa? Tentang kisi-kisinya apa ya? Kisi-kisinya. Kisi-kisi nomor berapa Bu? Nomor 46. Pak Haji itu ada menentukan keberadaan tawakal kepada Allah sebagai
fondasi amal. Kisi-kisinya tawakal dalam Islam. Jadi jawabannya C. Tawakal ya C ya. Berserah diri. Hah? Tawakal. Tawakal dalam Islam. Itu materi tawakal dong. C jawabannya berarti ya. C ya, kuning ya. Golkar. Bener tawakal ini. Tawakal berserah diri. Oke ya, lanjut ya. Bener. Lanjut. Ya, selanjutnya. Gimana jawabannya C? Saya mau jawabannya C nih. Awas dia besok kalau ada yang jawab D gitu. Sesuai kisi-kisi Bu Sipa. Oh gitu ya udah wis. Pernyataan berikutnya menggambarkan manfaat perilaku Itu udah jelas. Iya, haya malu al haya'u minal iman, sebagian dari iman. Kayaknya udah jelas itu. Sudah jelas ya. 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 Lanjut. Banyakan soalnya. Nah, ini. Pak Riswanto Ya. adalah seorang santri di Pondok ikan bakar. Rizky ya. Pondok bambu. Pondok Morotua. Ah, cocok. Ayo. Indah. Lanjut. Berdasarkan ayat tersebut dapat disebutkan bahwa sifat khauf bertujuan untuk ini berarti khauf. Lihatnya di itu Pak. Khauf itu proteksi kayaknya ntar. Suratnya lihatnya. Kalau saya kemarin jawabannya A. Khauf itu proteksi. C. Itu di ayatnya kan ada 2 ayat 32. Jangan angka paling suci. Isinya apa? Itu Manfaat Kisi-kisi. perilaku khauf. manfaat perilaku Ya, kisi-kisinya mengidentifikasi manfaat perilaku kaum dalam kaitannya dengan pembentukan Pembentukan akhlak pribadi. pribadi. Takut terhadap siksa berarti menghindarkan diri Dari Tapi- maksiat. itu kan dikaitkan dengan firman Allah Pak. Itu ada janganlah engkau merasa paling suci. kalau ujub dan sombong itu termasuk maksiat. Berarti kan maksiat itu umum ya. Umum. Ya, berarti kan kita ke umumnya aja ya. Kan maksiat itu kejahatan lain-lain itu masuk ke situ ya. Ya, betul. Ujub sama termasuk maksiat. Iya. Gitu jawabannya A. Ya. Kan kemarin Pak Bu dosen gitu ya. Kalau yang itu terlalu khusus makanya cari yang umum. Kalau itu terlalu umum cari yang khusus. Ah, gitu. Bener nggak jawabannya A? Soalnya Iya. saya Kemarin udah nulis kok tahu. kalau khauf itu proteksi kok. Bentar. Bener ya. Sudah nulis ya Bu ya. Jawabannya A. Iya, saya juga. Ya, lanjut. Ya, Lanjut Bu ya. Rila joget-joget kayak. Yang mana nih? Yang A. Ah, yang A. ini Pak. Ini kita tulis khauf itu sama dengan proteksi. Keren. Oke. Oh, anak-anak Lanjut. anak-anak Ayo Pak, lanjut Pak. Belajar di mana Bu? Oke, lanjut ya. Sudah Ya, 9. Soal 120 udah rampung-rampung ya. ya biar Sehingga- ingat ini, biar Ah, ingat biar lebih ingat ininya daripada kita belajar sendiri. Ya, Iya. Pak, Bu, Pak. lanjut. Berdasarkan kisah tersebut pelajaran yang dapat kita petik adalah Ya, Semua itu. betul. C ya. Kata Iya. kuncinya apa? Kata kuncinya apa ini? Tentang kisi-kisi tentang apa? Apa tadi? Tentang apa ya? Akhlakul karimah. Ini tentang tentang Darah bener darah tuh. tentang seorang istri yang Kisi-kisinya apa kisi-kisinya? Akhlakul karimah. Buat kebaikan, akhlakul karimah. Oh Ya gitu. itu betul. Yang C. Memberi manfaat pada diri sendiri, anak tulisannya. 49. 30 49. 30. Lanjut. Bu Lanjut. Siva, yuk. Bu Siva. Mouse ki. Ayo gantian baca Bu Siva yang renyah. Aku aja Pak kuncinya. Ini kecil banget nggak ini bacanya. Kacamata, Dicari. kacamata yang cantik. Dicari Pak siapa? Orang besar? Sudah besar?
Udah besar Ya, kebesaran. udah. Jangan Lanjut, Ini besar. dibaca Bang. semuanya. Satu Ntar 30. Oke, 30 di sini bisa di atas. Soalnya aja, Bu. Kenapa? Nah, ini kemarin perdebatannya antara Nah, hormat, iya. Ya, Benar. maaf sama memaafkan. orang tua. Jawabannya Fisiknya memaafkan. 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 padahal Kisi-kisi. begini jawabannya hormat kepada orang tua. Konten salah. Memaafkan. Kisi-kisinya memang Pemaaf memaafkan. Nggak sebagai ada. akhlak terhadap orang lain. Kalau Jadi pergi berarti memaafkan ya. kemarin saya isinya C, mulanya salah-salah. Saya tidak memaafkan. Yuk, lanjut naik. Saya memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Asik. Kisi-kisinya memaafkan. Entah, dikit sendiri soal. Faris Wanto. Iya. Gimana Bu Yang Rin? Iya. enggak, saya Mabtuha. Iya, Yang Mabtuha. perkembangan Islam di Amerika itu tuh masih ragu deh kayaknya, jawabannya benar nggak itu? Islam di Amerika. Betul. Oh, yang Estefanico yang- itu. Estefanico. Betul. Iya. Iya, itu betul. orang Di pertamanya. modul Di modul apa? Modul gimana? di nomor 6 tahun 1539, Estefanico of Amazoritus, seorang muslim dari Maroko, mendarat di tanah Florida. Dibuka lagi aja Faris. Soalnya yang tadi soal Itu ada deh. Wis. Gurila. Burila gimana? sejarah masuknya Islam Coba di deh, Amerika ya. Coba deh. Tahun 999. Yang itu bukan Bu, yang Iya, Ibnu betul. Faruk ya. Ha-ha. Ya dilihat Ibnu lagi Faruk deh, ada ya? Ibnu Soalnya Faruk Halaman ya. berapa? Halaman lagi? Halaman 29. 29. Ya, kisi-kisi Bu Ririn. Ya, Ibnu Faruk ada. Ya. Nah, Soalnya diliatin lagi Paris yang tadi deh. Saya juga itu mau nanya lagi tuh masih. Itu kan kecuali tadi. Jawabannya mengecoh sekali Bapak Ibu. Sebenarnya Jadi, lihat soalnya, Pak. dari Azamor, tapi di pilihan Amazon itu saja sih. Of Azamor kan? Of Azamor ya. Di pilihan Orang apa? Muslim. Kalau Loh, dipilih Pak, dilihatin soalnya, Pak. Soalnya Pilih dilihatin Amazon dulu. kayaknya. Halaman berapa itu tadi agak bawah, bukan halaman Amazon, kedua. hari hatu. Turunkan, Pak. Pak Riswanto turunkan. Nomor berapa tadi ya? Turunkan dulu. 20-an. Hah? Nomor 20. Terus. Ini pedagogik beda soal ini. Beda soal ini guys. Astaga. Oh, ini lanjut juga. Ini beda Ya lagi udah. soalnya. Yang tadi Berarti- yang pertama. Ini yang tadi sudah selesai. Berarti Oh, udah intinya ditutup ya? jawabannya tadi Estefanico Tadi, itu ya. tadi sebentar. Biar kita jelas gitu. Oh, iya. Estefanico. Mm-mm. Jawabannya Estefanico. Soalnya lupa lagi. Estefanico itu dari Azamor, Pak. Tadi dari mana? Florida. Amazon. Tadi terus Florida Estefanico ada di terakhirnya. Florida itu. Iya, Ya, tapi di sini kata-kata juga lu. di modulnya ada Florida juga. Amazon tadi Amazon. Seorang muslim dari Maroko mendarat di tanah Florida. Bener. Iya. Of Amazon. Of Tadi soalnya Azamor. Amazon. Of Azamor. Tanah Tadi Florida. Sekali. Coba dibukain Pak Riswanto, itu banyak pertanyaan. Oke, soal yang tadi berarti ya. Lagi. Maftuhah itu mendaratnya di mana? Di Florida. Sama Florida, Florida. cuman kata Azamor apa Amazon tadi? Nama Tante Ini Siva. TO1 ada, TO2 juga ada. Itu soal pertemuan pertama ya. Amazon, Pak. Di situ tulisannya Amazon. Di situ Amazon bukan Tadi soal Azamor. Amazon ya. Oh, berarti salah. Soal tulisannya Amazon, bukan Azam. Ini nomor berapa tadi? Oh, oke. Turun Pak, Berarti turun. benar salah ya. Tadi Amazon kalau nggak salah, Amazon sama di Florida. Bukan Floridina. Florida. Tadi jawabannya itu.
Ya jawabannya itu benar Iya, Pak berarti Riswanto, benar Pak, udah Iya benar. Stefaniko ya. pastikan. Oh iya benar, Iya. tuh saya udah lihat soalnya Amazon guys. Amazonnya. Amazon bukan Amazon ya. Kata Amazonnya. Ya, Yang sudah. benar. Amazon. Iya benar. Nomor Ya. 5 Yang jawabannya E. Iya, Iya, betul. bagus sih, Pak. Sekarang Azamor pembahasan ya. ini. Kata Pak Pembahasan Rian ini. Mojo ingetin Ayo Pak Riz. jawabannya. Pak Riz. Stefaniko of Amazon kan tidak ada. Iya. Ya benar. Harusnya Iya. Azamor. Azamor ya. Azamor, iya betul. Berarti pengecohnya itu ya. Mm-mm. Amazon itu sungai. Paling benar Kali comal mesti. Coba. Rizky Ayo, ngomongin, ya. lanjut. Jadi apa pedagogik ya? Ini sudah selesai tadi ya. Lanjut. Soal ya. Lanjut. Perilaku menyimpang tersebut disebabkan oleh ini tawuran. Ini kemarin ada ini tawuran. ada pertanyaan dua yang yang soal triot 1 itu jawabannya emang perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Kemarin saya pembahasan sama Pak orang tua, yang satu sama soalnya hampir sama, yang triot 2 terjadi tawuran. Jawabannya lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Oh, beda ya. Beda. Soalnya hampir sama, jawabannya sama, tapi yang betul salah satu. Jadi kalau yang ini kan kemarin saya pembahasan sama Pak Rahmatullah, ya manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Nah yang satu itu antara manusia dengan lingkungan masyarakat. Itu jawabannya kalau yang ini perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Terus yang trio 2 lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Soalnya saya Oh, jadi kuncinya lingkungan ya. Iya. Kalau ini kan manusia ada interaksinya dengan orang lain. Manusia dengan manusia satunya. Kalau yang satu kemarin kan manusia dengan lingkungan masyarakat. Ya, jadi jawabannya ini beda. Kalau ini memang benar perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Yang satunya soalnya hampir sama, SMA X dan Y itu. Nah, itu jawabannya lingkungan sekitar yang tidak mempengaruhi. Beda narasi ya Pak ya? Beda narasi. Yang ada nama sekolahnya itu yang satunya lagi Pak ya? X sama Y. Ya, SMK Al-Baruji itu. Itu namanya berarti lingkungan sekitar. Iya. Yuk, dipikir bareng-bareng sebentar, Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak Rian. Itu materinya tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Perkembangan moral loh itu, Pak. Iya, nah di submaterinya cuma yang keluar 3. Yang pertama intelektual, yang kedua moral, yang satu yang ketiga emosional. Jadi ya itu menurut saya moral. Kalau menurut yang saya moral, itu Pak. juga moral semua, Pak. Nggak ada Karena sosial. kan Cuma 3, intelektual, moral, dan emosional. Berarti selain 3 itu nggak bisa ya? Kayak tadi kuah soto itu loh. kalau gini logikanya juga kan itu yang B, C, D, E itu kan semua berpengaruh itu, Pak. Nggak hanya lingkungan kok. Iya, betul. Kalau menurut ibu-ibu yang glowing itu tetap A, itu secara umum itu begitu. Karena memang materinya Ngat aja sama ibu glowing. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut Bu Siva, nomor 2. Oke, di sini pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu. Pertanyaannya, menurut teori perkembangan emosional, perilaku peserta didik yang sesuai di masyarakat adalah. Nah ini, yang mana nih yang emosional? Kan kemarin saya juga jawabannya C, tapi kata ibu yang glowing, salah katanya kan. Bukan yang C, katanya yang apa? Merasa ada yang akhlakul karimah, kata jawabannya yang B ya. Merasa nyaman, berkata sopan, berakhlakul karimah, dan bersemangat itu masuknya ke emosional. Kalau problem solving itu bukan. Gimana nih? Ini kan menurut alumni kan C. Kalau menurut ibu glowing katanya yang B. Glowing. Ya ikut ibu glowing aja, biar ikut glowing. Glowing ibu siapa? Ibu Asni Fauzia. Iya. Ibu Fauzia, Bu Siva Fauzia. Rahmatullah
Kalau jadi nggak Pak ngantuk. Riswanto. Komen toh Pak. Iya, Pak Rita, betul. Monggo. Dibahas. Lanjut. Lah ini apa ini tadi? Jawabannya yang mana? Jadi kayaknya. B. Jadi Yang kata kuncinya dikatakan- adalah emosional ya. Berarti emosi itu bukan berkaitan dengan pikiran, bukan berkaitan dengan Berpikir kritisnya salah itu. salah itu ya. Tuh. Mungkin itu lebih ke intelektual ya kalau kreativitas. Berarti tadi ada 3 ya, intelektual, emosional, dan yang satunya tadi apa? Moral. Oke, siap. Oke. Glowing B. Sudah dicetak Lanjut. Pak Riswan fotonya. Bu Rizky Sudah. kok nggak ketawa Bu Rizky? Pak Aris, nggak usah yang tebelnya biarin aja, biar ada 2 versi gitu Pak. Versi kita yang merah. Oh, nah, nanti jawabannya Nanti malah bingung. tebal. Ntar bingung Pak, bingung. Udah begitu Yang penting baik. sudah kita Maksudnya bahas aja yang Bu. yang kita bahas yang merah gitu Bu, jawabannya. Oh, biar tidak kelamaan, lanjut Bu. Nangis sih, Pak. Lanjut. Festival. Nomor berapa sih? Nomor berapa? 3. Menurut 3. ya, menurut para ahli, gaya belajar anak beragam. Langsung jenis teori belajar ini adalah ada perubahan tingkah laku jelas, behavioristik, stimulus dan Iya, respon benar. kan. Yes, Iya, benar. behavior. Oke, Betul ini. saya pengen dijelaskan Pak, behavioristik. Kata kuncinya apa ini? Interaksi antara stimulus dan respon. Oh, yang ini yang kognitif sekalian aja, biar nanti tidak 2 kali. Kognitif kan pengetahuan. Berpikir Proses. kompleks Pak. Ya, yang ada genetiknya kan ya kalau itu loh. Betul. Simpelnya kayak gini, behavioristik Wih, itu, Pak, ada ya, stimulus model. dan respon. Kalau Ah. kognitif itu prosesnya. Prosesnya, oke. Yang konstruksi. Konstruktivistik ada perubahan lah yang diubah. Simulasi. Konstruksi lah. Ya. Strukturnya. Struktur. Humanistik. Ada proses Kalau menyusun itu Pak. humanistik itu ya Manusia. Memanusiakan Manusiakan manusia. manusia. Kan manusia. kebutuhan lah, kebutuhan. Wis kebutuhan. Pendidikan sekutunya. Sosial. Sosial model Pak, meniru. Masyarakat. Sosial masa. Sosial Lanjut. ada model. Oke, nomor 4. Ahli pendidikan mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi lainnya. Hal ini sesuai dengan jenis teori belajar kognitif ya, karena ada genetiknya itu loh, sistem syaraf. Wis genetik. Oh, ini berarti Sistem syaraf. Genetik. Oke. Perseptual itu juga bisa. Ada biologisnya gitu, Pak Ridho. Cocok. Semakin malam. Lanjut. Lanjut. Nomor 5, proses belajar yang menekankan pada pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Jawabannya adalah kognitif ya? Konstruktivistik. Nah itu apa tuh? Saya belum paham tuh. Pengalaman. Dari pengalaman. Oh pengalaman ya, belajar dari pengalamannya. Pengalaman berarti konstruktif ya. Oke, Oh, lanjut. pengalaman itu konstruksi. Bu. Dan kata kuncinya mana? Yang mana? Yang mana ini Iya kata itu. kuncinya? Ada Kalau kemarin pengakhiran struktur. Kalau kemarin itu kata kuncinya ini yang di kuning-kuning, pemutakhiran struktur. Itu konstrukti. Struktur sama dengan konstrukti gitu ya. Ya. Oke. Tapi ada kognitifnya ini, kan jadi bingung. Lanjut. Ya. Lihat Mojo mungkin ada ini tambahan. Tambahan Pak Mojo biar yakin. Nah, itu maksudnya kognitifnya yang dikonstruksikan, yang dibangun gitu. Itu pengecohan ya. Jadi itu kognitif benar, tapi lebih ke konstruktif karena kognitifnya yang dibentuk, yang dimutakhirkan, yang di strukturnya gitu. Oh, jadi kata kuncinya pokoknya kalau yang dibangun-bangun struktur itu konstruktif gitu ya. Ngebangun apa Konstruksi. Pak? Kata Pak Rubiano itu. Oke, Kembalian lanjut. masa sembarangan. Bangun. Lanjut Gus Diva. Ya kan nomor Pada 6. negatif semuanya gitu.
Ya, langsung aja di sini ada apa nih kata kuncinya? Kata Sosial ya. kuncinya ada Jurgen Habermas ya. Habermas. Tapi itu mesti humanistik. kalau baca narasinya ngeca loh itu. Karena Iya, ada lingkungan sosial. Ya, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam. Itu agak mengecoh ke sosial. Humanistik itu kan manusia ya. Terus itu Iya, benar. kata kuncinya di mana itu? Saya Ini malah jawabannya sudah menurut Jurgen Habermas. itu. Jurgennya itu loh. Berarti kalau ini langsung humanistik ya. Haber itu Haber Oke, kata kuncinya haji. Gitu ya. Jurgen Klopp. Banyak sih, Pak, itu ada Abraham Maslow, ada banyak. Liverpool. 7. Langsung Betul. Pak. Oke, langsung Ayo, Pak. nomor 7. Pengalaman hidup bermasa Ya, karat. itu jelas sudah. Berapa Bu bermasyarakat? Bermasa karat. Bermasyarakat. Ya. Ini sosial ya. Next. Ini guys, 11. nomor 8 nih, upaya guru. Nah, ini. Nah, ini. Keren ini agak membingungkan, membagongkan. Iya, strategi pembelajaran Indikator. atau indikator pencapaian kompetensi yang mana nih? IPK. Kalau upaya berarti strategi maksudnya. Tapi Kalau indikator pertanyaannya sama tuh Pak, upaya guru sama saja semuanya. Misalkan tergantung narasinya upaya tersebut tertuang dalam itu tetap indikator. Misalkan jawaban indikator pencapaian ya tetap upaya guru. Cuman kan narasinya gimana? Keywordnya mana? Keywordnya. di sini kan kemarin jawaban mengembangkan, selain D apa? mengembangkan rencana pembelajaran kan kata itu loh dosen kita yang cowok itu loh katanya apa? RPP yang baik itu. Oh, Pak Ridho. Faris. Ya, monggo Bu. Nah, itu jadi gimana tuh? RPP yang baik itu indikatornya yang banyak. Jadi IPK apa strategi? Kalau melihat Pak Ridho ya ada model pengembangan kemampuan berpikir Bu ya. Pasti itu kan adalah strategi pembelajaran. Jadi di kegiatan ilmunya. Oke, kembali ke pembelajaran abad 21 coba isinya apa? Pasti. Kolaboratif, kreatif, Kan ada inovatif. dalam kegiatan ini. Strategi pembelajaran yang Berarti strategi. Tetap strategi. Keywordnya keywordnya. pastinya ya Pak, pasti. Kalau Kemampuan kemarin kata berpikir Bu kritis. Atia apa? Kata Ibu Atia itu Asmiyah. IPK ya? Ini Bapak Ibu, coba bacanya dibalik ya, dari belakang. Yang pertama kan RPP. Oh, upaya guru dulu. Upaya guru bikin RPP. RPP-nya itu sesuai pembelajaran abad 21. Nah, yang ada RPP yang ada berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif itu masuknya yang mana gitu. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya kita berarti dilihat dari strateginya dong. Halaman 70 Pak Rahmatullah itu menyatakan. Kalau strategi butuh apa dulu? Kenapa? Sebelum pakai strategi, terus pakai indikator dulu. Iya. Maka jawabannya Iya. Ya. Jawabannya indikator ya. Yuk. IPK berarti ya sesuai Google Up. Betul Pak Ridho. Ya, kalau di Pak, kalau di itu kan penyusunan IPK yang berorientasi pada abad 21. Kita mengasihnya C. Yang di dalamnya Isinya menyusun IPK ini. dia IPK yang berorientasi pada abad 21. Ada pastinya. Halaman berapa? Halaman 81. 81. Halaman 21. Halaman 21 saya mah refleksi. 81. Nomor kisi-kisi nomor 81. Ya.
Di soal yang Pak Fauzian juga jawabannya indikator. Kalau Pak Rahmat Tua itu menyarankan di halaman 70. Memang di situ ada pembahasan feedback. Disajikan RPP yang memanfaatkan teknologi dan media informasi. 81 berarti Pak. 80 saja. 80. Ya 81. 81. 100 berapa? 118 atau 117? Ya jawabannya udah IPK. Lanjut. Soalnya di kisi-kisinya juga sama tuh, berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif. Iya, IPK ya. IPK berarti. IPK. Ingetin IPK. IPK kata kuncinya Ntar IPK. narasinya beda. Soalnya upaya guru. Mama ambil ini. Dalam kegiatan belajar SKI, pengetahuan tentang kognisi Roll sama yang charger. tindakan atas dasar suatu pemahaman digunakan guru dalam menjelaskan materi. Di samping itu, kesadaran dan pengendalian berpikir serta penetapan keputusan tentang sesuatu juga dibelajarkan oleh guru. Sebagai contoh, memperbaiki hubungan pertemanan yang rusak, membuat karya tulisan, berpikir mengapa masih banyak orang yang melakukan dosa dan lain-lain. Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan kemampuan memecahkan masalah. Hah? Berpikir kritis. Kan di sini ada mengapa. Mengapa dan memperbaiki berarti memecahkan masalah. Oh. Iya. Mengapa? Isi-isinya tapi berpikir kritis, Pak. Berpikir kritis. Berpikir kritis, Pak. Kisi-kisinya berpikir kritis, ada analisis kritis. Nomor berapa itu? 82. Jawabnya apa ini? Coba di bawahin lagi. Kisi. Nomor berapa Pak Ruby? Apanya kisi-kisi Pak Ruby lupa kisi-kisinya nomor berapa? 82. Pikir kritis ya? Gimana Pak? 82. Berpikir kritis ya? 82 Kata yang mana Pak? kuncinya itu ada di kata keputusan. Mana tuh keputusan? Keputusan tentang sesuatu dipelajarkan oleh guru. Menetapkan keputusan. Menetapkan Kesadaran dan pengendalian berpikir serta penetapan keputusan tentang sesuatu yang dibelajarkan oleh guru. Berarti kata kuncinya itu pengendalian berpikir. kalau lihat dari kisi-kisi sih emang berpikir kritis. Kalau menurut saya, memecahkan masalah itu mungkin sebagian kecil dari berpikir kritis. Karena memecahkan masalah belum tentu kritis. Wis. Berarti kembali Karena ke itu Kayak cak lontong ya Pak. Gimana? Pikirannya kayak cak lontong. Kalau berpikir kritis itu mas. Bola-balik. ya udah kata Bu Glowing itu kalau secara umum pakai yang umum, kalau di atasnya itu ada semua nih kreatif apa. Oke, berpikir kritis. Oke. 82. Yes. Lanjut. Berpikir kritis. Salah satu pembelajaran SKI diarahkan untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyajikan gagasan dan pengetahuan konkret dan abstrak, menyelesaikan permasalahan abstrak terkait dan latihan berpikir rasional, kritis, dan kreatif. Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan kemampuan Berpikir kreatif. sesuai dengan kisi-kisi. Betul itu udah. Iya. Oh, ini soalnya urut ya dari atas ke bawah ke urut ya. Kalau Ya, itu tadi dari IPK tadi, IPK, kemudian berpikir kritis, berpikir kreatif, inovatif. bener. Urut sesuai kisi-kisi, Pak. Iya,
urut Sama- saja kisi-kisi soalnya. Sama ternyata. dengan kisi-kisi. Jadi Parsiwanto jangan lupa kisi-kisi. Saya juga baru tahu sekarang. Tapi Kuncinya di kisi-kisi, Pak. Oh, baru tahu Pak, saya juga. Yang Pantas tadi aja nilainya 40. Sama. Kuncinya Kuncinya itu kisi-kisi. Yang tadi juga benar tuh, yang konsep dasar teori kognitif, konstruksi itu juga sama tahu, kisi-kisi humanistik sosial. Pertemuan 1, 2 sama Ya tahu. Jadi dosen glowing belum tentu benar. Yang benar itu hanya Rizky Nur Laila, iya. bentar, tapi kalau UP soalnya diacak kan? Oh, acak, sistem acak. Lanjut. Acak. Ya lanjut. Berarti Lanjut. jangan berpatokan kisi-kisi kira soal UP Iya, acak. bahaya ntar bisa ini nauzubillah. Udah lanjut. Untuk patokan glowing. Jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial ini sesuai dengan kisi-kisi, ya berpikir inovatif. Iya, betul. Gak usah dibaca narasinya. Nggak. Terus dibaca. Cari keywordnya. Kata kuncinya aja, kata kunci. Keywordnya tensinya di sini pembelajaran ulang secara klasikal ke model strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi Pengembangan model. dari yang biasa ke luar biasa gitu. Inovasi berarti ya. Oh, yes. Yuk, lanjut. Kata kuncinya. Inovatif itu artinya apa? Kreatif itu apa? Berubah. Kalau Inovatif. Inovasi itu sama menciptakan. kreatif. Inovasi menciptakan. Hah? Kreatif itu menciptakan, kalau inovasi memperbaiki. Bener dah? Dia Memperbaiki menghasilkan sesuatu sesuatu yang inovatif. baru. Menghasilkan sesuatu yang baru. Itu yang apa? Kreatif. Itu Kreatif. Kreatif. Kalau yang inovasi? Memperbaiki dosen we sesuatu berarti yang ya. sudah ada menjadi lebih baru. Yang tadinya nggak Oh. glowing jadi glowing. Yang tadinya nggak ada Tuh, jadi inovatif. ada, berarti berumah tangga. Kalau inovatif itu Yang satu jadi 2. Pak Redmojoy belum umur nanti. Lanjut. Lanjut ya. 12. Pengetahuan pendidik tentang teknologi. Nah, ini dia. Apa nih? Tipe. Nah, ya ini apa nih guys? apa nih? Ayo, Bella, guys. jawabannya instrumen implementasi kurikulum dalam ekosistem pendidikan. Apa ya mau terus? Apa Pak Ridho? Kalau yang A, C, D, E itu menyatu. Nah, yang berbeda hanyalah yang B. Itu jawabannya kemarin dua loh, instrumen implementasi sama juga metode. Iya. Kalau yang A kan strategi sama dengan yang pada strategi C sama, X sama. Yang B. Ya, jadi jawabannya B ya. Jawabannya B. Pak. Apa? Kisi-kisi apa? Instrumen. Kisi-kisi Instrumen bisa. dan implementasi Kisi-kisi 85 disajikan kasus pembelajaran mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TIPEC. Udah, tidak ada. Pembahasan Nggak tidak ada. ada. Yuk. Lanjut. Hitung kacing. Yuk terus. Implementasi TIPEC di ruang kelas memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, agak rumit dan membutuhkan kemampuan komputer. Beberapa cara yang bisa digunakan adalah menggunakan aplikasi yang bertebaran di internet. Iya. Gimana? Kata kuncinya komputer. TIPEC ini TIPEC. TIPEC. TIPEC kan Teknologi berbasis dong. teknologi, Pak. Ya. Yuk lanjut ini. Kata kuncinya aplikasi Ya, aplikasi. internet. Nah, ini metakognitif. Ruang lingkup. Nah, antara konseptual sama metakognitif. Ayo jelasin Kata dong, kuncinya satu yang mana apa? nih, guys? Ini disiplin ilmu lain. Jadi beberapa ilmu yang lain gitu. Kemarin, saya komen dulu. Kemarin tak bahas sama istri antara metakognitif sama konseptual. Tapi cari di internet, jawabannya konseptual. Di Oke, internet jawaban- oke, kalau di materi fakta
Kalau di kisi-kisi kan kisi-kisinya disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dari 4 itu dipilih salah satu. Lebih ke konseptual. Kalau penjabarannya, kalau penjabarannya ini kemarin ditulis faktual peristiwa dapat dilihat, didengar, dibaca, diraba. Kayak duit ya. Terus prosedural, bagaimana melakukan sesuatu, termasuk keterampilan, teknik, metode, contoh wudhu, sholat, haji. Konseptual, klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Itu sambil dibaca itu keywordnya dikembangkan melalui disiplin bidang kajian itu. Terus metakognitif, mengetahui dan memahami. Contohnya memperbaiki hubungan pertemanan yang rusak, membuat karya tulisan, berpikir mengapa masih banyak orang melakukan dosa. Gimana? Itu yang saya cari di internet sama istri pembahasan, karena di jawaban kemarin jawabannya metakognitif. Kalau Tapi menurut saya Pak, itu lebih ke klasifikasi Pak. Ruang lingkup mata pelajaran PAI, di sana ada manusia kan klasifikasi. Klasifikasi dari itunya konseptual. kata kuncinya itu, Pak. Saya juga konseptual, Bapak Ibu. Ya, kemarin juga dijawab konseptual, tapi kemarin pas tryout 2 ya metakognitif, karena jawabannya metakognitif kemarin pas pembahasan. Ya, ini konseptual ya. Lanjut. Konseptual. Pak tidur. Kepental. Siapa? Yuk. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 15. Langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan kurikulum 13 dan perkembangan abad 21 adalah. Nah, ini ditabrak siapa? Sebentar. Tadi yang nomor 14 jawabnya apa? Bukan meta. konseptual. Konseptual. Oh, konseptual. Oke, sip. Kata keywordnya Apa? Kan saya tadi keluar. Apa? Klasifikasi. Lanjut. Konsep. itu yang ini yang 15 apa Pak jawabannya? Kemarin D ini. Nah, kata kuncinya yang tradisional kini mengarah susah. Abad 21. Kayaknya ini abad 21. Kalau web itu gimana? Pembelajaran tidak langsung dan berbasis web. Abad 21 ya. Oh, ini ada di kisi-kisi ada kok. Gimana Bu? Kisi-kisi. Yang langkah-langkah penentuan yang K13 ke abad 21. Kisi-kisi 88 ya. Kita jawabnya yang D ya. Itu yang D. Kan kita udah bahas tuh yang siang-siang loh. Pemanfaatan teknologi atau gimana Bu itu? Bentar Pak. Kalau ini tak bacakan dulu yang kisi-kisinya ya. Konsep pembelajaran dalam kurikulum. Ini kisi-kisi nomor 88 halaman 64. Sambil dilihat. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013 sesuai Permendikbud nomor 54 standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik. 1. Sikap, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman. Banyak lah. Terus nomor 2, pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. 3. Keterampilan, yaitu banyak juga. Yang mana ini? Yang D, Pak. Yang D. Alasannya apa? Iya. Alasan kalau A
fokus pada materi, itu masih luas. Materinya materi apa? Satu Yang itu. Apalagi yang B, pembelajaran tidak langsung dan bisa dilaksanakan dengan berbasis web. Tidak semuanya bisa dilakukan dengan web, Pak. Yang C, pemanfaatan teknologi untuk mengganti, apalagi itu mengganti guru. Lebih ekstrim kalau mengganti guru. Ya. Fokus pembelajaran pada praktik belajar lebih dalam dan belajar kemitraan baru. Itu prosesnya susah. Jadi yang mudah itu yang aktif, menarik, kreatif, menyenangkan itu lebih ke dominan abad 21. Pak. Ya. Oke, lanjut. Mantap. Ya, Kak Ikat keywordnya tadi. Langkah-langkah penentuan. Yuk lanjut, Pak. Lanjut. Udah selesai. Nomor berapa ini? 16 ya? 16. 16, Pak. 16, Pak. Dukungan Ampun. infrastruktur pembelajaran berperan penting dalam pencapaian kompetensi abad 21. Ruang fisik di mana dan kapan siswa melakukan proses belajar menjadi faktor pendukung yang signifikan. Ruang fisik tidak mencakup. Wah, ini susah. Ya, ini apa ya? Yang A ya, jawabannya yang A ya. Belum tentu, bentar dicari. Iya. Saya yang mana ya? Ayo coba. Ntar cari dulu. Saya pernah baca. Ini kisi-kisinya apa ya? Gus Res itu Abad nanti 21 hasilnya ya? di-share, Gus. Kan jawabannya beda, Gus. Siap. Ruang fisik tidak mencakup. 16A. Ruang fisik tidak mencakup. Tidak mencakup. Kemarin ini sudah dibahas ini Pak. Desain itu yang ruang fisik itu komunitas itu bukan fisik karena manusia. Oh, begitu ya. fisik Desain benda mati ya, benda mati gitu ya. Ini kan benda mati semua yang lain. Oke ya. Jawabannya adalah fisik ini, ruang fisik ini yang tidak mencakup. Berarti ini kan yang tidak mencakup. Nah, ini mencakup. Ditebelin Pak ruang fisiknya. Oke. Lanjut ya. Gampang ya. Mati. Ya. Lanjut. Berdasarkan rumusan KI, KD, dan IPK, guru dapat menentukan sumber belajar konvensional dan sumber belajar berbasis IT. Sumber belajar yang berbasis IT memerlukan guru terampil. Bener nggak? Betul. Kalau tidak terampil tidak bisa mengoperasikan IT. Ya, lanjut. Model pembelajaran aktif yang mengarahkan siswa untuk memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Model pembelajarannya inquiry. Wah, ini susah nih. Ini di kata kuncinya aja Pak. Kalau Ayo Pak Riyad Mojo. Pak Riyad Mojo dijelaskan monggo. Inquiry learning ya. Iya, dijelaskan kontekstual apa, inquiry apa, learning apa, yang ringan tapi mengena. Oke. Itu kalau dari kisi-kisi jawabannya B. Kenapa? Karena inquiry itu memaksimalkan seluruh kemampuan untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Nah, itu sampai kepada suatu kesimpulan di soal menurut saya. Kalau discovery learning apa, Pak? Kalau di kisi-kisi, discovery learning tahu yang mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif. Itu pembelajaran discovery learning. Waduh. Iya, itu sampai ke di kisi-kisi Bu Ririn
halaman 66 nomor 91. Pembelajaran penemuan dalam kurung discovery learning adalah mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Itu soal nomor 91 kan? Iya. Soal 91 itu kita fokus pada submaterinya, Ibu. Submaterinya itu model-model pembelajaran aktif. Nah, indikatornya mahasiswa itu disajikan model pembelajaran, peserta mampu menentukan model yang paling tepat. Jadi bisa inquiry, bisa discovery gitu. Enggak, di sini loh yang dari Bu Ririn, Pak Rihat Mojo. Kalau di Bu Ririn betul Bu, jawabannya discovery learning. Memahami konsep, arti, hubungan, kemudian sampai pada kesimpulan. Ketika discovery Pak daripada inquiry. Oke. Ada di situ. Iya, ketemu. Discovery learning. Kalau yang inquiry di sini, pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis. Oh iya, itu menemukan, discovery. Discovery. Nah, kita pelajari mengenai pembelajaran kontekstual itu apa, pembelajaran inquiry itu apa, discovery PBL, PJBL itu apa. Karena soalnya kan satu ini mengingat. Ini halaman 66 nomor 91. Discovery. Ya, discovery berarti ya. Discovery. Ya, discovery memahami konsep tuh. Perhatikan pernyataan ciri pembelajaran holistik. Nah, ini pembelajaran holistik 1, 2, 3 sih emang ya, di kisi-kisi juga ada. Ini mengingat ini. Oh, mengingat mantan. Kata kuncinya apa ini? Holistik. Agak susah ini, Pak. Ya pokoknya masa lalu. Pokoknya ingatnya ada tujuan tuh ya, tujuan. Ke atas lagi ada Paris. Iya. Oke. 20. Oh, langsung lanjut. Apa nih? Konseptual dan futuristik. Materi pembelajaran tidak hanya tekstual, melainkan dikaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja menjadi berbasis pembelajaran. Bukan ya? Bukan. Ya. Jawabannya yang itu kan 1 sama 5. Ya, betul. 1 kontekstual, yang 5-nya futuristik. Iya. Futuristik itu apa, Pak? Jadi mengikuti perkembangan zaman sih sebenarnya, Pak. Kalau yang kontekstual. Kalau futuristik itu kan berbasis Android kontekstual ya, nyata Pak, dengan kehidupan sehari-hari. Kontekstual itu. Kalau tekstual melalui buku pembelajaran, kalau kontekstual pengalaman sehari-hari kehidupan nyata. Ya, kalau kontekstual. Kayak kontekstual teaching learning, nah itu dimasukkannya ke dalam kehidupan nyata, digabungkan. Makanya ada kehidupan sehari-hari, berarti itu ada kisah nyata yang diangkat jadi permasalahan. Kalau yang 2 itu lingkungan keluarga masyarakat menjadi basis pembelajaran. Enggak. Nah itu luas Pak, terlalu luas. Keluarga, masyarakat, alam, dunia kerja. Nah itu yang dunia kerjanya yang tidak nyambung. Pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa itu apa ya? Bukan. Pengetahuan menjadi dasar perubahan. Perubahan tingkah laku itu ini kan behavioristik. Emosional. Terus anak harus diberi kebebasan untuk metode strategi.
Yuk lanjut, ya sudah. Ya, futuristik itu pokoknya diberikan kebebasan yang kaitannya dengan ini, dengan alat komunikasi, kayak misalkan Android, kayak gitu, Masa blended depan. learning, ya. Ya, masa depan. Yuk lanjut Pak Aris. 1 sampai 5. Oh, sudah tidak menampakkan diri Pak Riswanto. Lanjut. Nomor 21, rancangan pembelajaran yang menggunakan teknologi dan informasi abad 21 digunakan media ya, web. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Nomor Web 22. itu Pak, web atau smartphone Pak? Smartphone. Web kan LMS. Oh iya. LMS itu artinya apa? LMS itu artinya apa? Lembar. Learning Management System. Bener deh. LMS itu apa Pak? LMS itu Learning Management System. ya. Ya, web Bener deh. kan. Ya benar. Kalau udah ada web itu ya smartphone, alat peraga, komputer, Android itu udah masuknya ke web. Ya, Betul, iya. Setuju, ya web betul. Ya betul. kata Ibu Glowing itu kalau sudah ada yang umum masuk yang umum aja. Iya. Kayak Oh, slogan gitu. aja teman. Cantik. Kamu bobo dulu ya. Iya, Nanoso. Masih belajar ngomongnya, sayang. Yuk lanjut. Itu Sama bapaknya dulu sih. modus itu aslinya nyuruh anaknya. Iya, betul. Modus. Oke, langsung nomor 22. Di sini learning event, melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Berarti ini kegiatannya tentang mengamati ya. Karena ada mengamati gambar, melihat gambar, membaca cerita, mendengar cerita. Berarti kan kegiatan mengamati bukan sih? Iya, itu kata kuncinya ada pengamatan. Melihat ya. Ya. Bu, lanjut. Melihat, membaca, Lanjut. mendengar ya. Ya. Oke. Lanjut. 23. Ya, di sini membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah Penanya jelas. Langsung jelas. menanya. Kamu nanya. Menanya, bertanya-tanya. Lanjut. Lanjut. Di sini ada proses mengasosiasi atau Otomatis. memproses informasi. Ya, mengasosiasikan informasi. Gimana? Ada yang komen? Tak ada. Kata Ada. kuncinya mengasosiasi. Susah Ya, cari lanjut. kata kunci. Cari Ya. kata kunci Kata itu kuncinya susah, gimana semuanya kata kunci. Kata kuncinya. Ayo lihat. Sama asosiasi. Oh. Gitu. Yuk lanjut di antara. Lanjut. Di antara upaya guru untuk mengatasi masalah pembelajaran PAI dengan pendekatan saintifik adalah melalui Langsung. penerapan Angka TIPEK. yang tepat. Objek-objeknya apa tuh? Bawah. Saintifik itu menanya. Kamu mengamati. Mengamati, menanya. Mengamati, Menanya. menanya, mengumpulkan informasi. Tipek langkah. Jangan sampai kebalik ya. Berarti ngamati menanya, mengumpulkan informasi, mas. Diskusi. Itu Kalau ada kemarin yang tuh jawabannya kemarin B. udah itu kemarin jawabannya itu C apa B ya? Kemarin itu B sama D, Pak. Diacak ini jawabannya B sama D. Urut-urutannya coba apa? Ini jawabannya bukan itu Pak, bukan itu kayaknya. Ada yang beda kok kemarin. Benar Pak, yang ini mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan Saya tuh tadi informasi, baca kok. mengkomunikasikan hasil. Iya, ini Kalau saintifik. Kalau yang di Jelas. kalau yang di TO jawaban E itu adanya di B. Yang Di D, yang saya di ingat D, ya. di D. Coba aja kisi-kisinya mana? Kan saintifik artinya itu mengamati, menanya. Ini yang Pak Heru, saya sudah bawa. Kalau jawabannya yang Pak Heru mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, terus mengkomunikasi hasil. Ya, sama iya, Pak. Sama. Ya Allah. Pak Rudi, Saintifik itu cuman pas ini di otomatis. Letaknya aja yang beda. letaknya, nah betul. Sama-sama kerupuk kemerijik. Lanjut. Berarti masih segar tandanya itu ya. Di sini ini yang mengoreksi dan memberikan skor nih. Evaluasi ya.
Pengukuran. Pengukuran. Kan ini kata kuncinya pedoman skor yang telah disiapkan. Pengukuran kalau saya pahami. B. Monggo yang lain gimana? Farid Mojo. Pengukuran Ini kan bentuk atau soal uraian kepada peserta didik. Setelah para peserta didik selesai mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kalau pengukuran itu kan ini ya, apa sih? Bukan kualitatif apa kuantitatif? Kalau Tapi pengukuran. ujung-ujungnya diwakilkan dengan angka, skor. semuanya dianggap. Penjelasannya kalau asesmen bukan ya, karena asesmen biasanya di awal. Terus kalau yang penilaian sama pengukuran itu hampir sama. Kalau penilaian di proses, kalau pengukuran hampir sama setelah penilaian. Terus evaluasi di akhir. Ini kata kuncinya mengumpulkan pekerjaan, mengoreksi dan memberikan skor. Saya masih bingung antara pengukuran. Kalau pengukuran itu kan membandingkan. Ini ada kata kunci membandingkan nggak? Pengukuran masih membandingkan. Oh, membandingkan. Oh, saya baru tahu kalau pengukuran itu membanding-bandingkan. Banding. Pak Ridho, ayo. Pengukuran itu kata kunci adalah pemberian skor. Sama semuanya, sama skor semuanya, nilai semuanya. Kalau evaluasi itu nanti di akhir, Pak. Iya, kalau evaluasi raport. Ini betul. Yang ini Pak, penilaian Pak. Kalau penilaian itu misal kita memberikan sebuah kayak penafsiran ya, kan si A saya kasih nilai A, nilai B, gitu Pak. Betul, betul. Asesmen. Kalau pengukuran itu kan kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan hasilnya bersifat kuantitatif. Halaman berapa Bu? Di Google. Oh, di Google aja. Kalau kuantitatif itu skor angka Bu. Kalau penilaian itu kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu dengan ukuran tertentu berdasarkan kriteria yang bersifat kualitatif. Betul. Kalau kualitatif berarti A, B, C, D, E. Kalau yang skor berarti ukuran 9, 10, kuantitatif 8. itu betul. Yang evaluasi itu rapotnya. Ini naik kelas tidak naik kelas ya. Betul. Berarti pengukuran jawabannya. Ya, katanya tadi banding-banding pengukuran. Iya kan pengukuran tadi membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Iya, dan hasilnya bersifat kuantitatif. Yang satu skornya 90, yang satu skornya 80 itu dibandingkan Bu. Ya. Banding. Kalau yang kemarin TO soalnya nggak kayak gini tahu. Iya. Masa ini pengukuran lagi nomor 27. Iya, lanjut. Langsung Ya, jawab. Pak Riswanto setelah mengoreksi hasil langsung baru kuncinya. Bukan pengukuran, ini evaluasi. Evaluasi itu. Mengoreksi hasil ulangan. Wale itu. Karena ada remedian sih. Oh, jadinya gimana? Remedi, ya ini evaluasi benar, evaluasi. Kata kuncinya apa? Remedi. Pak, remedi di. Jadi kata kuncinya ada remedial gitu ya? Ya setelah selesai pembelajaran gitu Pak ya. Iya. Betul. Berarti kan ini tindak lanjut ya. Tindak lanjut setelah penilaian. Sih. Ya, yuk Pak Umar. Oke, Pak Umar. Pak Umar baru saja melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang tata cara ibadah sholat fardu di kelas 6 SD. Kemudian ia hendak melakukan penetrasi belajar dalam mempraktikkan tata cara ibadah sholat fardu. Ya, teknik penilaian yang paling cocok digunakan Umar adalah Paris. Hari ini. Scroll ke bawah Paris, scroll. Ini ibu-ibunya pada mana sih? Saya doang sama Bu Rizky. Masih full 16, yang lain 5. Suaminya. Celah Pariat Mojo diurusin sama istrinya.
Lanjut, lanjut kerja. Iya, betul ya. Nah, alasannya, Alasannya. keywordnya. Kan praktek, Pak. Praktek itu untuk kerja, sholat, wudhu, jelas. Ya, Lanjut. praktek nikah. Jangan, kawin. Lanjut. Praktek perbuatan zina. Aja. Lanjut. Ayo sambil guyon biar tidak sepanan. Iya. Apa? Pak. Kalau proyek apa Pak? Proyek Pak, hasilnya apa proyek ini? Media. Proyek portofolio. hasilnya bikin kaligrafi kayak Pak Risman. Oh gitu. Portofolio hasilnya Keseluruhan kumpulan kumpulan. Oke, lanjut ya. Kumpulan apa aja, Pak? hasil karya. Oh, hasil. Asalkan jangan kumpul kebu. Lanjut. Astagfirullah. Udah jadi Itu ngantor. namanya udah C6, Paris. Itu namanya udah C6 tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina menghasilkan produk. Siap, Nyai. Ya Allah. Udah C6 banget. Ya, Irwan Rusli Ya. melaksanakan Ya, sholat lanjut. maghrib berjamaah di masjid. Saat akan melaksanakan sholat sarung, Rusli terkena paku dan robek di bagian paha. Padahal anggota tubuh tersebut merupakan salah satu aurat yang harus ditutupi. Menutup aurat dalam sholat merupakan Kata kuncinya menutup aurat ya. Mengingat kok. menutup aurat ya. Mengingat. Apa ini? Syarat sah apa wajib? Berarti dia tidak hots dong. Ya tidak. Oh, ini analisis. Jawabannya salah dong ini. Oh, jawabannya di bawah tagar. Itu soal. Ini bukan jawaban, Pak. Ini kan contoh soal, Pak. Cuma soal yang dibuat oleh Rufi. Pak Risman buat anak muridnya. Kita ini Astagfirullah. Ternyata di bawah soalnya. di bawahnya itu soal tidak hots berarti. Kenapa tidak hot, Bu? Karena hanya mengingat. Kalau robek itu Hanya mengingat saja. Iya, betul. Lanjut. tapi ini ada ceritanya, analisis enggak? Sudah ada Di narasi. analisis anak-anak perlu menganalisis ini enggak? Enggak ya, hanya Perlu menutup banget, aurat. itu menutup auratnya. Ini kan ini salah satu hanya mengingat, betul. Serasa hot. Tapi kalau posisinya kebalik, yang A, B, C-nya di atas, jadi hot itu, Pak. Menutup. Oh, yang ini di atas. Itunya di atas. Terdapat rukun-rukun terdapat ketentuan sholat, yaitu A, anu, ini sampai D, kemudian dikasih narasi, itu baru ke hot. Di analisis ya, dipilih-pilih Kalau ya. di teknik, Oke. di teknik itu mah, di teknik penulisan soal. Tidak hot. Soal di atas merupakan suatu soal yang tidak berkategori hot. Dalam nomor 30 pada ulangan harian, Aminah mendapatkan skor 74. Nah, ini keluar ini dihitung. Jawabannya Iya, iya, betul iya. C. Sudah dihitung saya. Ya. Hah? 74 dibagi 74 80 dibagi 80 Per kali 80 kali 100. 100. Ya, sudah paham ya kalau patokan ya patok. Pak. Ya, Pak. Pak Umar melaksanakan pembelajaran tentang ketentuan salat berjamaah. Nah, ini dari 32 yang tidak mengikuti pembelajaran dinyatakan belum tuntas sejumlah 18 peserta didik. Maka program remedialnya sesuai berdasar data di atas adalah Diulangi lagi, memberikan pembelajaran ulang. Oke, siap, Mami. Karena banyak yang belum KKM. Intinya kalau di atas 20%, di bawah 50% ya yang tidak lulus itu diulang itu ya remedi. Semuanya satu kelas, klasikal. Tapi kalau di bawah 20% itu nanti remedi kelompok atau penugasan kelompok begitu. Bedanya pengayaan itu bagi yang sudah lulus ya. Pengayaan itu bagi yang sudah lulus KKM. Kalau yang remedi itu yang tidak lulus. Gitu ya? Lanjut. Bu Fatimah berhasil mengidentifikasi sekelompok peserta didik yang telah tuntas dalam menguasai KD 3 bla 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 bla. Yang diberikan Bu Fatimah di atas adalah belajar kelompok. Kata kuncinya kelompok. Memberi tugas kepada mereka yang telah tuntas. Berarti kan ini pengayaan ya? Ya,
pengayaan. Ya pelaksanaan pembelajaran pengayaan diri yang diberikan. Apa ya? Iya, Kata belajar. kuncinya apa? Kata kuncinya kalau saya kelompok. Sekelompok peserta didik sama saja. Jadinya udah belajar kelompok aja dah. Daripada berpikir lama-lama waktu berjalan. Kuncinya mempunyai minat tertentu yang hampir sama. Wede, keluar Mana juga mana nih. mana minat tertentu yang hampir sama. Tulisannya kok kuning Pak, diganti yang ada kan dihitam kan tidak kelihatan. Lanjut. Betul, belajar kelompok, Pak. Betul, belajar. Saya juga suka belajar kelompok seperti ini. Aku tasal wis bar zuhur ya mesti belajar kelompok wong gurune ngantuk. Kalau minatnya beda-beda, mungkin ke kegiatan eksplorasi ya. Saya sekelompok dengan Bu Rizky Nurlaina. Bu Rizky, lanjut baca. Bu Rizky Nurlaina, gantian. Istilah. Ayo. Ayo Bu Rizky. Nah, udah nomor 34. Dikit lagi udahan tuh sampai 10 lembar kan. Masih ada satu soal lagi nih setelah ini. Guru PAI ditekankan untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Apa yang akan diperoleh? Guru seperti diuraikan di Langsung atas. saja berarti jawabannya dulu, penelitian- baru kita cari kuncinya gitu biar cepet kok. Pria jawaban saya Pak. Ditakut saya kalau dijawab loh Pak. Pertanyaan pinter ya. Jawab gitu. Manfaat PTK bagi guru yaitu Manfaat PTK, manfaat PTK. Ini kata kuncinya terbiasa untuk menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya. Yang membangun budaya akademik. Manfaat PTK. Kemarin itu guru terbantu dalam proses kenaikan pangkatnya. Ya betul, betul kebanyakan seperti itu. Apa sih jawabannya? Kalau yang terbiasa untuk menulis karya ilmiah, saya juga jadi terbiasa, Pak. Kalau di kisi-kisi yang meningkatkan mutu pendidikan. Di kisi-kisi Oh, iya, wes. ada. Kisi-kisi Oh, di iya. mana? Di halaman berapa ya? Iya, kembali ke kisi-kisi. bahas. 100 berapa? 111. Jawabannya apa tadi? Nomor 33, Bu? Pak? Jawabannya pendidikan atau saya kisi-kisi. Oke. Ada di kisi-kisi. Sudah. Siap Bu Siva. Mantap. Ya. Ketika Pak Diki. Next. Ayo Bu Rizky, lanjut. Ketika Pak Diki menjelaskan materi mawaris di kelas 10, kelas 10 belum ada mawaris itu, kelas Tenang langsung lanjut. Terus diprotes soal kok diprotes itu. dengan menggunakan serama, sebagian besar peserta didik mengantuk. Kemudian guru bertanya apakah peserta didik memahami materi yang dipelajari. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Keadaan ini telah terjadi berulang-ulang. Solusi mendasar untuk mengatasi persoalan yang dihadapi adalah strategi dalam mengajar harus berubah, jangan ceramah. Betul. Lanjut. Strategi itu. Ya. 35. Bu Yuni melakukan rumus MTK. Disilah pertanyaan. Manakah pernyataan di bawah ini yang diduga kuat sebagai penyebab? Ini sudah jelas tidak merumuskan masalah. Jawabannya D ya, menerapkan strategi belajar yang tepat. Jawabannya D. Pak, betul. turun Pak, soalnya udah dibahas tadi. Ya, jawabannya Dek. 35, Pak. Lah orang di scroll di WhatsApp loh. Terus. Oh, bisa dibaca. Sorry, kayak wes di itu next. Next. Next, udah habis, Bu.
Alhamdulillah. Lah ini kata kuncinya apa nih? Yang Bu Yuni ini, Bu Yuni. Alah wis jelas kuwi. Jelas proposal penelitian pokoknya tidak dirusak karena permasalahannya berarti gue jawabannya proposal masalah. Mau? Kayak gue Paling panjang ya. Butuh kencot. Oke, lanjut. Dikirim Paris itu jawabannya. Ya, nanti setelah Kayaknya selesai sampai masih subuh pembahasan ya. lagi Pak Riz, Sampai ganti yang subuh. lain. Pak Riz, Ya, latihan lanjut. OB. sampai subuh Ini ya. ganti Pak Budi mengajar di SMP. Yo, Mana Pak? ini belum kelihatan. Kelihatan. Oh ya, sebentar. Sorry. Aja, Pak. Nanti kayak screen-nya. Sambil nyanyi apa joget gimana biar melek. Kopi dong. Kalau kopi Pak Ariat Moco durian dong. durian. Di kebunnya Bu Rahma itu banyak. Oh, lah mana Bu Rama? 15. Ini ya? Ini sudah ya? Pak Solihun. Ini Pas. sudah ya? Yang ini sudah, sebentar. Salah. Semua pertimbangan. Ini belum ini belum ini. Lah kok Zoom-nya mati-mati. Ini belum ya? Ya, Udah. Ke bawah. Ini sudah tadi. Ini yang tadi Betul. Rama. Itu ya tadi. Belum yang ini di yang kelas- memahami, di kelas. menerapkan dan menganalisis ini belum ya? Nggak kelihatan, Pak. Udah Itu habis ya? sudah. Oke, yang satu tak close dulu, tak buka lagi yang lain. Ya, di close saja. Asaf ya, tadi yang merah-merah tak kirim. Oke.